Satu, dua, tiga. Lights, camera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, nama saya Nazul Fauzi Sapitri. Bersama dengan rekan-rekan saya ada Cynthia Wulandari, ada Naila, ada Aulia, terus ada Raushan. Tujuan kami ke sini untuk observasi atau wawancara kepada siswa Bapak dan kepada Bapak sendiri mengenai pembelajaran yang selama ini Bapak terapkan kepada anak-anak. Sebelumnya mohon izin perkenalan diri Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan ya sama kakak-kakak semua. Nama saya Denny Dermawan. Kebetulan saya mengajar kelas yang saya ambil itu kelas 3 pada tahun ini. Gitu. Mungkin itu aja. Ada yang bisa lanjut ditanyakan? Sebelumnya saya ingin lihat riwayat pendidikan Bapak dulu sih dari. Oh iya. Kalau dari mulai dasar Iya, atau boleh. akhir? Dari dasar aja. Oh, dari dasar saya berpendidikan di SD Manggarai 01. SMP-nya saya di SMP Negeri 3 Manggarai juga. Di SMK-nya saya di SMK Tadaguna Manggarai. Kuliah di UHAMKA. Oh iya. Kuliahnya Bapak milih Kalau di UHAMKA pilih PGSD. Ya, pendidikan guru sekolah dasar. Terus saya izin bertanya Pak, tempat tinggal Bapak di mana? Kalau tempat tinggal untuk saat ini bertepatan di Jalan Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur. Lumayan jauh ya Pak dari sana Iya, ke sini. dari sekolah ke rumah. Kenapa tuh Pak? Kenapa milih sekolah ini? Kebetulan pada sekitar 10 tahun yang lalu lah, kebetulan di SD ini ada kekosongan guru kan. Terus kebetulan juga pada waktu itu baru banget lulus, jadi ada kabar di sini tuh ada tempat untuk ngajar kosong, jadi ya udah coba kesini gitu, karena kan untuk cari-cari sekolah yang bisa terima guru honor itu agak susah kan pada saat itu. Jadi selagi ada kesempatan ya udah dicoba dulu aja, walaupun dimulai dari nol banget, nggak langsung kayak seperti saat ini. Izin bertanya langsung ke pembahasan tentang pembelajarannya Pak ya. Iya, boleh. Di kelas Bapak biasanya model pembelajaran apa yang sering Bapak gunakan? Kalau di kelas sih model pembelajarannya yang lebih banyak mengutamakan diskusi sih sama anak-anak, jadi lebih banyak melibatkan anak dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita bagi kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi kelompok kecil itu nanti diisi dengan anak-anak yang pintar, sedang, sama yang kurang. Masuk ke model pembelajaran yang lain ya? Iya. Tapi kadang nggak selalu itu sih, bergantian gitu. Tergantung situasi dan kondisinya kan, karena dalam setiap kegiatan pembelajaran itu kita lihat dulu nih minat bakat anaknya tuh kayak gimana, bisa nggak menerapkan metode ini atau mode pembelajaran yang satu pada pembelajaran yang lain gitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, model itu lebih sering dipakai. Kan tadi kan Bapak jawab itu nggak terlalu sering dipakai ya Pak ya. Menurut Bapak nih yang efektif banget gitu Pak, yang lebih sering Bapak pakai itu yang mana ya? Dan kita kan calon guru gitu ya, maksudnya kita perlu masukan juga gitu Pak. Kalau yang sering dipakai sih untuk sekarang ini yang berdiferensiasi. Ya. Jadi kita lihat kemampuan muridnya itu, minatnya di mana, terus kira-kira setiap murid kan punya kebutuhan yang beda tuh. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan kita punya materi atau apa, kita bisa sesuaikan sama murid itu. Jadi kayaknya sekarang nggak bisa menyamaratakan, tapi harus dilihat dari kemampuannya gitu. Baik Pak, pertanyaan dari saya cukup itu. Ya. Izin bertanya ya Pak. Ya. Kan biasanya anak-anak itu ada yang aktif, ada yang enggak ya. Itu gimana solusi Bapak untuk melakukan pendekatan itu, yang pendekatan yang tadi disebutkan kepada anak-anak? Kalau di kelas kan memang banyak kepala ya, banyak kepala, terus banyak pola pikir anak-anak juga. Namanya anak-anak itu
kadang dia spontan aja, ada yang aktif, ada yang enggak. Misalkan kalau yang aktif itu kita bisa lebih sering beri apresiasi mereka, misalkan kita libatkan mereka dalam kegiatan belajar kayak disuruh maju ke depan atau kegiatan-kegiatan lainnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau yang kurang aktif itu kurang lebih sama sih, diberi apresiasi juga. Nah, tapi ada tugas tambahan khusus untuk mereka yang lebih pintar, bukan lebih pintar sih, pengetahuannya tuh lebih daripada anak yang kurang. Nah, itu kita bikin tutor sebaya gitu. Jadi terkadang murid kan ada yang nggak bisa itu bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia takut dan ragu untuk tanya ke guru kan. Mungkin ada kekhawatiran nanti aku dimarahin atau apa gitu. Tapi kalau pakai sistem tutor sebaya, mereka lebih enak tanya ke temannya gitu, dan temannya juga lebih bisa membantu teman yang lain karena dengan bahasanya mereka sendiri, mereka kan lebih mudah mengerti gitu. Jadi yang lebih efektif itu jadi anak kita dibiarkan berpikir kritis ya. Iya, karena untuk saat ini kan kurikulum Merdeka harus pokoknya berkreatif dan bernalar kritis. Jadi kita menggali untuk itunya dulu. Jika mereka kurang bisa atau kurang mampu, nanti kita tinggal kasih clue-nya aja gitu, kasih petunjuknya. Kalau model pendekatan dalam pembelajarannya itu biasanya menggunakan proyek atau video. Kalau itu biasanya sih pakai video juga bisa. Video. Contohnya nih. Kalau contoh itu nanti kayak misalkan kalau dalam pembelajaran ya kita kasih video-video yang bisa memotivasi anak atau video yang bisa melibatkan anak dalam kegiatan tertentu gitu. Bisa dilanjutkan saya. Sumber belajar yang Bapak pilih ini berdasarkan kebutuhan materi atau lebih karena mudah diakses oleh peserta didik? Gimana? Jadi sumber belajar yang Bapak pilih ini lebih berdasarkan kebutuhan materi atau lebih itu kebutuhan anak didik? Kalau dalam setiap materi pembelajaran kayaknya penggunaan apa tuh tadi, pemilihan itu sumber belajarnya tergantung sih, tapi lebih banyak melibatkan buku tulis, buku pelajaran sama audio gitu. Jadi video, audio, jadi anak-anak itu sekarang lebih senang pembelajaran audio visual. Kalau dulu kan kita belajar cuma baca buku atau kita cari referensi dari buku-buku lain kan. Kalau sekarang kita udah melek teknologi, harus pakai kayak video pembelajaran yang berkaitan dengan materi gitu. Jadi anak-anak bisa lebih aktif gitu. Selain kita selain setel video itu, kita juga kadang ada kuis yang menggunakan aplikasi-aplikasi itu, karena banyak aplikasi yang bisa kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Bapak itu sumber belajarnya selain buku atau Bapak yang sebutin tadi itu gimana pengaruhnya terhadap anak didik? Kenapa? Pengaruh dari kan Bapak tadi ngejelasin menggunakan video, terus juga kayak buku yang kan itu pengaruh buat anak ini. Pengaruhnya kalau itu sih, kalau menurut saya pribadi pengaruhnya sih agak besar ya. Misalkan kayak kalau cuma buku doang nih, kalau kita suruh menghafal, nah itu anak pasti akan lama menghafal. Misalkan kayak hafal perkalian tuh, nah, kalau mereka cuma lihat buku mereka lama. Cuman kalau kita setelin video, kalau di video itu kan kayak ada nyanyi-nyanyi tentang perkalian atau pembelajaran yang lain, itu lebih cepat melekat pada mereka. Jadi mereka lebih cepat hafal, lebih cepat paham juga gitu. Aku mau nanya, menurut Bapak tantangan terbesar dalam mengelola gaya belajar yang berbeda-beda di dalam kelas itu apa, dan gimana cara Bapak mengatasinya dalam perbedaan yang ada di kelas itu? Tantangannya? Iya. Kalau tantangannya sih ya itu tadi, kita harus mengetahui dulu nih, bikin asesmen awal dulu. Jadi kita harus tahu kebutuhan muridnya itu kan, setiap anak kan beda-beda.
Nah terus kita harus bisa juga menggolongkan anak-anak yang punya kebutuhan khusus, karena kan di sekolah negeri terutama tuh diwajibkan nggak boleh nolak ya, nggak boleh nolak ada anak berkebutuhan khusus. Yang paling itu harus menyesuaikan sama peserta didiknya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu kita udah melakukan asesmen awal untuk mengetahui mana yang kurang, mana yang sedang, mana yang bisa gitu. Terus juga kan kalau misalnya di dalam kelas itu ada anak yang tipe belajarnya itu kinestetik atau banyak banget gerak yang aktif gitu kan. Nah biasanya Bapak itu atur belajarnya gimana sih biar anak itu dia tetap fokus gitu? Kebetulan di kelas saya sendiri kan ada tuh anak-anak yang seperti itu. Jadi kalau saya itu treatment ke mereka bikin kesepakatan kelas. Jadi misalkan kalau dalam pembelajaran mereka nggak tertib atau mereka nggak bisa diem lah gitu, mereka mengganggu yang lain, mereka nanti akan mendapat hukuman. Sebenarnya sih bukan hukuman ya, apa sih namanya, sanksi ya, semacam sanksi gitu. Jadi kita kasih tahu dulu nih, kalau kamu berbuat seperti ini ketika pembelajaran nanti kamu akan mendapatkan sanksi tersebut gitu. Misalkan kalau di kelas kan kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan dikasih kayak bintang gitu kan, atau dikasih stempel kayak reward itu. Nah nanti kalau misalkan mereka bertindak hal-hal yang gak baik itu nanti kayak bintangnya dikurangin, atau apa yang kita kasih ke mereka udah kita kurangin lah gitu intinya. Jadi mereka tuh nggak akan seperti itu lagi, karena mereka takut nanti prestasi aku berkurang nih rewardnya gitu. Terus juga biasanya kalau saya untuk anak-anak yang aktif itu saya menempatkan tempat duduk mereka nggak jauh dari saya gitu. Jadi ketika mereka udah mau ada gerakan-gerakan yang mau membuat mereka aktif, saya langsung wanti-wanti nggak boleh gitu. Berarti untuk pemilihan tempat duduk itu anak yang memiliki apa namanya gaya belajar kinestetik atau yang terlalu aktif itu ditempatkan duduk dengan anak yang cenderung pendiam atau yang aktif juga? Biasanya sih ditempatnya sama anak yang aktif juga, tapi kalau di kelas saya sih di rolling. Jadi untuk yang lain tetap diputar nih, misalkan di barisan 1, 2, 3 kan ada bersaf nih duduknya. Nah itu nanti di rolling, misalkan hari ini mereka geser ke kiri nih, geser ke kiri. Nah yang di depan geser ke belakang, jadi berpindah terus. Jadi ketika mereka duduknya satu tempat dipatenin nggak bisa berpindah, tapi teman di sekitarnya tuh tetap bergantian gitu, tetap berubah gitu. Jadi nggak selalu yang di depan. 1, 2, 3